Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaga Asidik, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Prodi Ilmu Politik. Dalam video kali ini saya akan membicarakan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19. Nah, masyarakat di sini juga harus memperhatikan mengenai langkah pemerintah terkait penanganan COVID-19. Nah, pada awalnya pemerintah tersebut menganggap remeh atau menganggap santai dengan wabah virus corona ataupun COVID-19. Nah, seperti yang saya lihat itu pernyataan Menko Polhukam, yaitu Indonesia satu-satunya negara besar yang tidak kena corona. Pernyataan tersebut menurut saya menganggap santai atau menganggap enteng dari virus corona tersebut. Itu pernyataan pada tanggal 7 Februari 2020. Nah, selain pernyataan itu, ada pernyataan lainnya yang juga saya rasa itu menganggap remeh dari virus ataupun pandemi ini. Nah, setelah itu pada 2 Maret pemerintah mengumumkan 2 kasus pertama terkonfirmasi di Indonesia. Nah, yang pada awalnya pemerintah menganggap enteng atau menganggap santai, menyangkal virus corona tersebut, sekarang pemerintah kelabakan dalam menangani penyebaran atau mewabahnya COVID-19 ini. Nah, dampak dari COVID-19 pada masyarakat terhadap politik pada masyarakat itu, saya rasa perhatian masyarakat mengenai politik meningkat karena dengan anjuran atau aturan untuk tetap di rumah dan work from home, itu mereka lebih banyak beraktivitas di rumah dan mencari kesibukan yang berada di rumah. Nah, dalam terkait mereka mencari berita atau mencari informasi, mereka kebanyakan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube dan televisi. Nah, terkait tersebut, menurut pengamatan saya dari beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter, dan juga YouTube, masyarakat sekarang lebih perhatian pada politik di Indonesia ini, yaitu mengenai kebijakan-kebijakan mengenai penanganan COVID-19. Nah, contoh kebijakan dari pemerintah mengenai COVID-19 atau terkait pandemi ini, yang perlu banyak kebijakan yang perlu kita kritisi, kita analisis dari kebijakan-kebijakan tersebut, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Nah, yang dilakukan pemerintah ada juga peraturan ataupun kebijakan yang dilaksanakan, yaitu pembebasan napi koruptor di saat pandemi. Nah, kebijakan tersebut masih simpang siur, jadi bisa iya bisa tidak, tinggal menteri yang mengusulkan, yaitu Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Laili. Selain itu juga ada perubahan APBN yang menurut saya itu lebih fokus pada pemulihan kondisi ekonomi. Nah, itu juga kebijakan menurut saya perlu dikritisi apakah itu efektif dan juga masih betul-betul dibutuhkan. Serta banyak kebijakan lainnya itu yang saya rasa lamban dalam penetapan kebijakan tersebut, seperti PSBB, lockdown, dan juga lain-lain. Menurut saya kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah itu masih lamban. Nah, dengan ini masyarakat itu juga harus pintar dan juga harus peka terhadap perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dalam menanggapi ataupun merespon kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, masyarakat itu juga harus menggunakan akal sehat dalam menyikapi kebijakan tersebut, sehingga dalam menanggapi ataupun mengkritisi kebijakan-kebijakan tersebut itu kita memiliki
dasar yang kuat sehingga tidak asal mengkritisi atau yang lainnya. Jadi kita terlebih dahulu mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Nah, pesan saya untuk masyarakat, jangan apatis dengan hal-hal yang berbau politik. Walaupun politik itu kotor, tetap politik itu berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat juga. Jadi seperti itu. Nah, saya mengutip kata seorang filsuf yaitu Aristoteles bahwa manusia adalah binatang politis. Nah, maka dari itu saya anjurkan untuk jangan hanya jadi binatang politis, tapi atur binatang tersebut. Nah, selain itu ada seorang aktivis pada tahun 1969 yaitu Zoologi, itu menganggap politik itu barang kotor, lumpur-lumpur yang kotor. Nah, tapi suatu saat kita tidak akan bisa menolak hal tersebut, maka terjunlah. Nah, dengan kita terjun dalam hal-hal mengenai politik, dengan menegakkan idealisme kita, prinsip-prinsip kita, dan juga kita independen di dalam politik tersebut, maka secara pelan-pelan lumpur-lumpur yang kotor tadi bisa merubah menjadi jernih. Nah, sekian tadi dari sosialisasi saya mengenai kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID dan juga sosialisasi untuk masyarakat agar melek terhadap politik di Indonesia ini. Nah, sebelum saya akhiri, pesan pada masyarakat untuk tetap di rumah dan tetap ikuti anjuran dari pemerintah agar mempercepat pulihnya negeri ini. Jadi tolong untuk semuanya jangan keluar rumah jika tidak penting. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya salah datanya dari manusia, kebenaran hanya milik Allah semata. Saya akhiri.